Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga keharmonisan di era digital. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, era digital itu membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sosial kita. Kita lihat saja misalnya bahwa kehadiran internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, bahkan Twitter atau X itu memungkinkan kita berinteraksi dengan mudah dan sangat cepat. Itu di satu sisi. Akan tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat, era digital ini juga menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Misalnya, bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keharmonisan sosial di era digital adalah diseminasi informasi atau penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan hoax. Melalui media sosial dan platform digital lainnya lah, apapun itu, berita bohong itu lebih mudah terdiseminasi, lebih mudah menyebar, dan kemudian lebih mudah memicu perselisihan, perpecahan di antara kita masyarakat. Kita harus paham, hoax atau informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja itu bagaikan racun yang menggerogoti fondasi kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita lihat misalnya dampak negatifnya bentang luas, mulai dari perpecahan antar individu, bahkan perpecahan antar kelompok, bahkan kerusuhan yang kemudian juga berujung pada terorisme atau kekerasan. Dalam hal ini Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin telah menerangkan bahwa kebohongan itu atau berita bohong adalah sumber dari segala kejahatan. Kalau kita amati perkataan Al-Mawardi ini, itu bukan tanpa alasan, karena kebohongan itu memang benar-benar dapat menimbulkan berbagai masalah, dapat melahirkan berbagai dampak negatif bagi perseorangan atau bagi kehidupan bermasyarakat. Al-Mawardi mengatakan itu seperti ini, bahwa kata beliau, wal kadhibu jima'u kulli syarrin wa aslu kulli dhammin li su'i awaqibihi wa khubthi nata'ijihi li'annahu yuntijun namimah wan namimah nuntijul baghdha wal baghdha ta'ulu ilal adawa wa laysa ma'al adawa amnun wala rahatun. Kata Al-Mawardi, bohong itu adalah kumpulan atau induk dari segala keburukan dan sumber dari segala celaan, karena akibatnya itu buruk sekali dan hasilnya itu jahat sekali. Kata beliau, bohong itu menghasilkan fitnah, fitnah menghasilkan kebencian, dan kebencian berujung pada permusuhan. Dan tidak ada, kata Al-Mawardi, tidak ada rasa aman, tidak ada rasa damai dalam permusuhan itu. Itu yang pertama. Selanjutnya, dampak buruk dari era digital. Sekalipun era digital ini membawa banyak kemudahan, membawa banyak kemajuan bagi kita, itu namun dibalik kecanggihan itu terdapat pula sisi kelam yang perlu kita waspadai bersama, yaitu adalah cyberbullying atau perundungan siber. Dalam Islam, Al-Quran itu secara tegas melarang bullying atau melarang perundungan itu. Jadi seyogianya bagi kita, bagi muslim, berpedoman dengan kitab suci untuk menjauhi perilaku-perilaku yang dilarang, karena itu merendahkan dan menghina orang lain. Perundungan itu menurut Islam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, menjauhi semua perilaku yang dapat merugikan atau menyakiti sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas tentang hal itu dalam surah Al-Hujurat. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ayat tadi itu menjadi dalil dari haramnya atau tidak bolehnya atau dilarangnya perundungan atau cyberbullying. At-Tabari misalkan dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan itu mengatakan bahwa mencemooh atau menghina karena status sosial, status ekonomi itu sangat merupakan perbuatan yang tercela. Seorang fakir yang meminta kepada orang kaya atau kepada fakir lainnya itu tidak pantas untuk dicemooh. Begitu pula seorang yang memberi kelebihan kepada
orang lain itu tidak pantas untuk dihina. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu adalah momentum yang tepat untuk menjalin silaturahmi, untuk mempererat persaudaraan kita. Dan radigital itu juga dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahim. Jadi meskipun tidak dapat bertemu langsung, itu kita bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan platform digital kita untuk berbagi ucapan selamat berpuasa, selamat berbuka puasa secara virtual. Akan tetapi selain itu, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk berbagi amalan-amalan dan pengalaman kita selama bulan Ramadan. Dan itu baik. Dengan demikian, puasa Ramadan ini dapat menjadi perekat hubungan antar umat muslim di era yang serba digital ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa tharama lahu wa ahabbahu ahluhu." Kata Rasulullah, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung tali persaudaraan, tali silaturahmi, maka niscaya dia dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, untuk saling mendoakan dan saling berbagi cerita inspiratif selama berpuasa. Hindari misalnya menyebarkan kebencian sesama, menyebarkan cyberbullying, atau menyebarkan segala hal yang dapat memancing perselisihan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.